Salam, selamat siang. Perkenalkan, nama saya Felicitas Novia Saryanti dengan NRP 22232810. Reguler 1. Saya menempuh pendidikan D3 Rekam Medis di Universitas Setia Malang. Pada kali ini saya memenuhi tugas anatomi fisiologi dengan dibimbing oleh dosen Bapak Hendrik Escape Nurse MPD. Pada kali ini saya akan mempresentasikan anatomi sistem respirasi atau pernapasan. Definisi sistem respirasi atau pernapasan. Sistem yang membawa oksigen melalui jalan napas kemudian alveoli, yang kemudian akan mengalami difusi ke darah untuk ditransportasikan. Adapun fungsi pernapasan yaitu 1. Mengambil oksigen kemudian dibawa oleh darah ke seluruh tubuh. Yang kedua, mengeluarkan karbon dioksida yang terjadi sebagai sisa dari metabolisme, kemudian dibawa oleh darah ke paru-paru. Yang kedua itu struktur yang membentuk sistem respirasi meliputi 1. Struktur utama. Dalam struktur utama ini terdapat 2. Yang pertama, saluran pernapasan atas. Yang kedua, saluran pernapasan bawah. Yang berikut struktur pelengkap. Dalam struktur pelengkap ini ada 5. Yang pertama, dinding dada. Yang kedua, kosta. Yang ketiga, otot pernapasan. Yang keempat, diafragma. Yang kelima, pleura. Anatomi sistem pernapasan ini, yang pertama itu saluran pernapasan. Terdapat trakea, bronkus, bronkiolus. Yang kedua, saluran pernapasan bawah. Yang terdapat paru-paru, alveoli, rongga hidung atau cavunasi, paring atau laring. Saluran pernapasan atas. Yang pertama itu rongga hidung atau cavunasi, merupakan tempat masuknya udara menuju tenggorokan atau paring. Yang kedua, rongga hidung dimulai dari vestibulum, yaitu pada bagian anterior ke bagian posterior yang terbatas dengan nasofaring. Yang berikut, rongga hidung terbagi atas 2 bagian, yakni secara longitudinal oleh septum hidung dan secara transversal oleh concha superius, medialis, dan inferius. Fungsi hidung yang pertama itu sebagai jalan nafas, yang kedua pengatur udara, yang ketiga pengatur kelembapan udara, yang keempat itu pengatur suhu, yang kelima yaitu pelindung dan penyaring udara, yang keenam indera pencium dan resonator suara. Yang kedua itu faring atau paring. Bagian belakang ini rongga hidung dan rongga mulut terbentuk seperti tabung corong dan sebagai jalannya udara dan makanan, merupakan tempat persimpanan antara jalan pernapasan dan jalan makan. Bagian di mana lintasan antara makanan udara terjadi terdapat di bawah dasar tengkorak dan di belakang rongga hidung dan mulut setelah ruang tulas leher. Fungsinya menyaring udara oleh rambut gitar atau silia, menyeimbangkan tekanan udara. Yang ketiga yaitu tempat rangsangan bersin terjadi untuk mengeluarkan benda asing. Faring atau paring terdiri dari A. Nasofaring, bagian yang terbatas dengan rongga hidung. Yang ke B. Orofaring, bagian yang terbatas dengan rongga mulut. Yang ke C. Laryngofaring, bagian yang terbatas dengan laring. Yang kedua, laring. Laring adalah bagian dari saluran pernapasan bagian atas yang merupakan suatu rangkaian tulang rawan yang bercorong dan terletak setinggi vertebra atau cervicalis. Fungsi laring yang pertama menghasilkan suara, mengarahkan makan masuk, melindungi saluran pernapasan, penghubung faring dan trakea. Yang berikut itu respirasi. Saluran pernapasan bawah.
Yang pertama itu trakea atau batang tenggorokan. Berbentuk pipa tabung, memiliki diameter sekitar 20 sampai dengan 25 mm, sepanjang sekitar 10 sampai 16 cm. Tersusun atas 20 tulang rawan, terbentuk cincin yang kuat tetapi fleksibel. Terletak kesebelahan dengan esophagus atau kerongkongan, yaitu saluran pencernaan. Trakea menghubungkan laring dengan bronkus dan menjadi jalan bagi udara di leher dan di bagian dada. Fungsi utamanya sebagai jalur udara untuk masuk dan keluar dari paru-paru. Bronkus merupakan cabang batang tenggorokan atau trakea yang terbagi menjadi dua bagian, yaitu bronkus kanan dan bronkus kiri. Fungsi utama bronkus adalah menyediakan jalan bagi udara yang masuk dan keluar paru-paru. Bronkus yang ke arah kiri lebih panjang, sempit, dan mendatar daripada yang arah kanan. Bronkus akan bercabang menjadi 3 bronkiolus, sedangkan bronkus kiri bercabangkan menjadi 2 bronkiolus. Bronkiolus adalah pencabangan kecil-kecil dari bronkus. Sel-sel yang epitel bersilia pada bronkiolus berubah menjadi sisik epitel. Pada bronkiolus ini sudah tidak terdapat cincin tulang rawan. Bronkiolus akan berakhir pada alveolus. Paru-paru terdiri dari dua bagian, yaitu paru-paru kanan atau pulmodextra yang terdiri atas 3 lobul dan 10 segmen. Paru-paru kiri pulmosinistra yang terdiri atas 2 lobus dan 8 segmen. Paru-paru dibungkus oleh 2 selaput yang tipis yang disebut pleura. Selaput bagian dalam yang meliputi paru-paru disebut pleura dalam, pleuma vestilaris, dan selaput yang menyelimuti rongga dada yang berkesebelahan dengan tulang rusuk disebut pleura luar, pleura parietalis. Di antara selaput tersebut dengan paru-paru terdapat cairan limfa yang berfungsi untuk melindungi paru-paru dari gesekan pada waktu pengembang dan pengempis. Pleura dibentuk oleh jaringan yang berasal dari mesodermal yang dibedakan menjadi 2, yaitu pleura visceralis yang melapisi paru-paru, pleura parietalis yang melapisi dinding hemitoraks. Di antara pleura terdapat rongga pleura pada keadaan normal berisi cairan pleura dalam jumlah sedikit 0,1 sampai 0,2 m atau kgbb yang berfungsi untuk memisahkan kedua pleura supaya tidak lengket. Alveolus. Di dalam paru-paru terdapat kantung udara sebagai tempat difusi, yaitu alveolus. Permukaan alveolus dilengkapi kapiler darah sehingga memungkinkan terjadinya difusi gas. Merupakan saluran akhir dari sistem pernapasan. Alveolus berupa gelembung-gelembung udara. Pada bagian alveolus ini terjadi pertukaran oksigen dari oksigen bebas ke sel-sel darah dan karbon dioksida dari darah ke udara bebas. Pertukaran ini terjadi secara difusi yang berhubungan dengan kapiler-kapiler darah. Pada paru-paru terdapat kurang lebih 300 juta alveolus. Diafragma, suatu septum berupa jaringan musculotelodineus yang memisahkan rongga toraks dengan rongga abdomen. Dasar dari rongga toraks, diafragma merupakan otot yang paling utama untuk bernapas, merupakan lembaran-lembaran otot tipis yang bersimetri atau melekat pada iga terbawah dan pleurae nervus phrenicus yang berasal dari segmen 3, 4, dan 5. Valvularisasi. Sistem pembuluh darah terdiri atas 2 bagian. Arteri pulmonalis yang keluar dari vertikel kanan berfungsi sebagai sistem respirasi. Arteri bronchialis berperan dalam menyediakan bahan makanan yang dibutuhkan paru.